Hari Minggu kemarin, aku pergi ke pameran foto yang lagi rame dan viral itu, Kak. Yajakin Kak Bagus. Ada apa aja di sana, Sa? Banyak banget, Kak. Aku foto di dalam toples kerupuk. Terus foto di dalam cangkir teh raksasa. Terus yang lucu lagi, bisa foto di tengah kue kocor. Hah? Kue kocor? Iya, jadi kita berdiri dikelilingin sama kue kocor yang gede-gede, Kak. Emang kamu gak pernah lihat kue kocor? Bukan, Sa. Kok pas banget? Ini buku yang lagi aku pegang ada cerita asli Indonesia soal kue kocor. Wah, kok bisa kebetulan begitu? Coba yuk kita baca. Penasaran jadinya. Dahulu kala di sebuah hutan belantara, hiduplah sepasang suami istri bersama dengan ketiga putranya, yaitu Ajat, Ujat, dan Ijat. Mereka saling membantu satu sama lain bekerja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Pada suatu hari, mereka berhasil mengumpulkan banyak kayu dan ayahnya hendak menjualnya ke kota. Bu, aku besok pagi akan ke kota untuk menjual kayu-kayu itu. Iya ya. Yah, sudah lama sekali kita tidak makan kue kocor. Bolehkah nanti sebagian uang hasil menjual kayu, ayah belikan bahan-bahan untuk membuat kue kocor? Ayah setuju, Bu. Sudah lama sekali kita tidak makan kue enak itu. Setelah kayu itu terjual, nanti sebagian akan kubelikan bahan untuk membuat kue kocor ya, Bu. Iya ya, terima kasih ya ayah. Keesokan harinya, ayah berangkat ke kota membawa kayu-kayu yang ditumpuk di atas gerobak untuk dijual. Ayah berpesan kepada ketiga orang anaknya untuk membantu ibunya bekerja di rumah. Ajat, Ujat, Ijat, ayah akan pergi ke kota selama 3 hari. Kalian jaga rumah dan bantu ibu kalian mengurus rumah ya. Baik, ayah. Keesokan harinya setelah ayahnya pergi dari kota, ia membawa uang dan bahan-bahan untuk membuat kue kocor. Ibu, Ajat, Ujat, Ijat, ayah pulang. Iya ayah, syukurlah ayah pulang dalam keadaan sehat. Yeay, ayah pulang. Bagaimana perjalananmu ya? Tidak ada halangan apapun kan ya? Semuanya lancar, Bu. Aku juga sudah membelikanmu bahan-bahan untuk membuat kue kocor. Baik ya, nanti malam aku buatkan kue kocor untuk kita semua. Tengah malam, ibu bangun untuk membuat kue kocor yang lezat itu. Ia merahasiakan dari anak-anaknya untuk memberikan kejutan pada mereka semua. Setelah selesai membuat kue kocor, ibu menyimpannya di dalam lemari makan reot yang ada di dapur. Akhirnya kue kocor ini sudah jadi dan siap untuk dimakan. Ayah dan anak-anak pasti senang. Matahari pagi sudah terbit. Kegiatan berlangsung seperti biasanya. Ajat dan Ujat berada di rumah. Mereka mengurus rumah dan juga burung peliharaan ayahnya. Sedangkan Ijat mencari ikan di sungai dan ayah ibunya pergi ke ladang. Setelah menyelesaikan pekerjaannya, Ajat dan Ujat merasa lapar. Ia menunggu kedua orang tuanya dan adiknya pulang untuk makan bersama. Ujat, kita tunggu ayah, ibu dan juga Ijat di sini saja sambil menikmati angin semilir. Iya kak, kita tunggu mereka untuk makan siang. Sebentar lagi pasti mereka sampai. Siang itu sudah cukup lama mereka menunggu. Namun kedua orang tua dan adik bungsunya tak kunjung datang. Akhirnya mereka memutuskan untuk mencari makanan selingan untuk mengganjal perut mereka yang sudah lapar. Kak, aku sudah lapar. Sama aku juga. Perutku dari tadi sudah bunyi. Bagaimana kalau kita cari makanan di dapur untuk mengganjal perut kita sambil menunggu mereka pulang? Baiklah, ayo kita ke dapur. Di dapur mereka berdua mencari makanan dan akhirnya menemukan kue kocor yang disimpan ibu untuk dimakan bersama-sama. Ujat, coba lihat. Aku menemukan kue ini. Nampaknya lezat sekali. Wah, benar sekali kak. Kita jarang sekali makan kue lezat seperti ini. Kalau begitu, kita makan saja kue ini. Tanpa sadar, Ajat dan Ujat memakan kue kocor sampai habis. Padahal kue itu sengaja disimpan ibunya untuk dimakan bersama-sama. Setelah memakan habis kue itu,
Ajat dan Ujat mengantuk. Lalu mereka tertidur. Mereka tidak menyadari kepulangan orang tua dan adik bungsunya. Ajat, Ujat, ayah pulang. Nak, ayah, ibu, dan adikmu pulang. Ayo kita makan bersama, nak. Tidak ada balasan dari kedua anaknya. Lalu ibunya pergi ke dapur untuk menyiapkan makanan. Ibunya kaget melihat kue kocor yang ada di lemari ternyata sudah tidak ada. Ayah, coba kesini ya. Kue kocor yang ibu simpan sudah tidak ada ya. Apa? Siapa yang menghabiskannya? Ibu tidak tahu ya. Pasti Ajat dan Ujat yang menghabiskannya. Lalu ayahnya pergi ke kamar Ajat dan juga Ujat dan bertanya kepada mereka berdua. Ajat, Ujat, apa kalian tahu siapa yang makan kue kocor yang ada di dapur? Ada apa ya? Aku tidak tahu siapa yang makan kue itu. Iya ya, setelah mengerjakan pekerjaan, kami lelah dan mengantuk, lalu kami langsung tidur. Tidak mungkin kue itu bisa berjalan sendiri kalau bukan kalian yang menghabiskannya. Apa benar kalian tidak tahu siapa yang makan kue itu, nak? Sudah aku bilang, Bu. Kami tidak tahu siapa yang makan kue itu, Bu. Mereka berdua berbohong kepada orang tuanya karena takut dimarahi oleh ayahnya. Malam harinya, ayah berbicara kepada ibu menanyakan bahan-bahan kue kocor. Bu, apakah bahan-bahan untuk membuat kue kocor masih ada? Masih ada ya? Besok kita buat lagi ya, Bu. Bapak sudah lama sekali tidak makan kue kocor. Keesokan harinya, ibu membuat kue kocor lagi. Mereka pun mengulangi perbuatan yang sama, mencuri kue kocor tersebut untuk dimakan sendiri. Namun kali ini, mereka ketahuan oleh saudaranya Ijat, yang kebetulan pulang lebih awal dari biasanya karena sudah mendapat banyak ikan. Sesampainya Ijat di rumah, ia mendapati kedua kakaknya sedang makan kue kocor buatan ibu. Ajat dan Ujat kaget melihat adiknya sudah pulang. Ijat, kenapa kamu tidak pergi cari ikan? Aku sudah dapat banyak ikan, makanya aku pulang, Kak. Aku dan Ajat sedang makan kue yang dibuat ibu. Jangan kau laporkan kepada ayah dan ibu ya. Ijat hanya diam lalu pergi meninggalkan kakaknya. Hari menjelang siang, kedua orang tua mereka pulang dengan membawa hasil dari mereka berladang. Ijat pun membantu ayahnya membawakan barang-barang, sedangkan ibu sudah masuk ke dalam rumah. Dari dalam rumah tiba-tiba ibu berteriak. Ayah! Ada apa, Bu? Ayah, coba lihat ini. Kue yang kubuat semalam sudah tidak ada lagi. Ajat, Ujat, Ijat, kesini kalian. Ketiga anaknya pun berkumpul dan ayahnya menanyai mereka. Benar kalian tidak tahu siapa yang menghabiskan kue ini? Kami tidak tahu ya. Ayah yakin kalian bohong. Ayah tidak pernah mengajarkan kalian untuk bohong, apalagi mencuri. Kami tidak tahu ayah, kami tidak pernah berbohong. Pada malam harinya ayah berbicara serius kepada ibu. Bu, Bapak tahu anak-anak yang makan kue itu. Aku bisa menciumnya dari baju Ajat dan Ujat. Iya ya, ibu juga tahu itu. Lalu kita harus bagaimana ya? Bahan-bahan untuk membuat kue kocor tinggal sedikit. Bagaimana kalau mereka memakannya lagi? Ayah akan menghukum mereka ke tengah hutan. Ayah tahu mereka akan baik-baik saja. Ibu sebenarnya tidak tega, tapi itu adalah hukuman yang pantas untuk mereka. Saat itu juga, Ijat mendengar percakapan orang tuanya. Langsung ia menyiapkan biji jagung untuk dibawa keesokan harinya. Pada saat mereka berempat pergi ke hutan, Ijat berjalan paling belakang untuk melemparkan biji jagung. Begitu sudah sampaian di tuju, ayahnya meminta mereka berhenti dan mulai mencari kayu. Anak-anak, kita berhenti di sini. Di sini banyak kayu yang bisa diambil. Baik, ayah. Beberapa menit kemudian, ayahnya menghilang entah kemana. Ajat dan Ujat kebingungan mencarinya, sedangkan hari sudah mulai petang. Kak, kemana ayah pergi? Aku juga tak tahu nih kemana ayah pergi. Lalu bagaimana kita pulang, Kak? Ijat, bisakah kamu membawa kita pulang? Aku sedang mencari jejak pulang, Kak. Sepertinya jagung yang aku buang untuk menanda jalan dimakan oleh burung-burung yang ada di hutan. Lalu bagaimana ini? Apa harus kita lakukan? Karena hari mulai petang, kita sebaiknya bermalam di sini, Kak. Apa kamu bilang? Tidak bisakah kita pulang aja sekarang? Benar kata Ijat, hari sudah gelap. Sebaiknya kita bermalam di sini dulu.
Tapi aku takut, Kak. Hutan ini penuh dengan hewan buas. Jangan takut, Kak. Ada Tuhan yang bersama kita. Kenapa ayah jahat sekali ya meninggalkan kita di tengah hutan ini? Keesokan harinya, Ajat, Ujat, dan Ijat mencari jalan pulang. Di sepanjang perjalanan, Ijat selalu berdoa meminta petunjuk jalan pulang, sedangkan kedua kakaknya tetap saja menangis. Kakak, tolong tenang. Janganlah kakak berisik. Di sini bukan hanya ada kita, tapi banyak makhluk buas juga di sini. Baik, Ijat. Baik, Ijat. Pada saat mereka berjalan melewati sebuah gua, tiba-tiba gua itu berguncang seperti ada gempa. Ada apa ini? Ngapa tanahnya berguncang? Cobalah tenang dan tetap berdoa, Kak. Semoga kita selamat. Tak lama dari itu muncul sosok raksasa yang tinggi besar berada di hadapan mereka. Ijat, sekarang apa yang harus kita lakukan? Kali ini kita tidak akan selamat. Hai manusia, apa yang sedang kalian lakukan di sini? Jika kalian sudah ada di dalam sini, kalian tidak akan bisa keluar lagi dengan selamat. Hai Tuan raksasa, tolong lepaskan kami. Kami ingin kembali pulang ke rumah. Bantulah kami mencari jalan pulang. Oh, tentu tidak bisa. Sudah lama aku menunggu untuk makan daging manusia. Kalian akan menjadi santapanku besok. Akan kumakan kalian tanpa bersisa. Lalu raksasa itu memasukkan mereka bertiga ke dalam penjara besi dan kemudian meninggalkannya. Tapi tak lama dari itu datang raksasa lain yang ukurannya lebih kecil. Hei, siapa kalian? Aku tidak pernah melihat kalian di sini. Hei raksasa yang baik hati, kami adalah tamu di rumahmu. Bisakah kau memberitahu benda apa itu? Ijat sambil menunjuk sepatu emas yang ada di sudut gua. Oh, itu sepatu emas milik ayahku. Itu adalah kendaraan tercepat yang ada di dunia ini. Lalu anak raksasa itu tertidur di dekat kerangkeng besi tanpa alas. Sedangkan mereka bertiga tidur di atas alas. Lalu Ijat mempunyai ide cemerlang agar bisa keluar dari kerangkeng besi itu. Hei anak raksasa, bangunlah. Ada apa tamuku? Aku kasihan padamu. Kau anak dari raksasa itu, tapi kau tidur tanpa memakai alas. Sedangkan kami hanya tamu, tapi kami tidur memakai alas. Kemarilah, kita berdoa tempat. Aku yang tidur di luar dan kau tidur di sini. Apakah boleh aku di situ? Tentu saja boleh. Aku yang merasa tidak enak padamu. Kesinilah. Akhirnya mereka bertukar tempat. Ijat dan kedua kakaknya pun akhirnya keluar dari kerangkeng. Sementara itu, ayah raksasa belum juga kembali ke gua. Ia masih berburu mangsa lain di luar. Kak, ayo kita pergi dari sini. Ayo Ijat. Sebelum meninggalkan gua, Ijat dan kedua kakaknya mengambil sepatu emas milik raksasa itu, lalu pergi dengan sangat cepat. Kemudian tiba-tiba mereka sudah sampai di tengah kota di dekat rumah mereka. Lalu Ijat mengajak kedua kakaknya pulang ke rumah menemui orang tuanya. Ijat, untuk apa lagi kita pulang? Jelas-jelas ayah membuang kita ke dalam hutan. Iya benar, apakah kamu sudah lupa itu? Kak, maafkan mereka. Seharusnya kita yang minta maaf pada ayah dan ibu. Mereka seperti itu karena ulah kalian. Kenapa kalian tidak jujur kepada mereka kalau kalianlah yang menghabiskan kue itu? Hal ini tidak akan terjadi kalau kakak tidak berbohong. Kamu benar Ijat, kami salah. Kami tidak seharusnya lupakan hal itu. Iya kak, maka dari itu ayo kita pulang dan meminta maaf kepada mereka. Baik, ayo kita pulang. Sesampainya di rumah, mereka langsung mengetuk pintu dan ibunya yang membukakan pintu. Ibu, kami pulang bu. Anak-anakku. Ibu langsung memeluk Ajat, Ujat, dan Ijat lalu berteriak memanggil ayah. Ayah, ayah, coba lihat siapa yang pulang ya. Anak-anakku. Ayah, ibu, maafkan kami. Kami menyesal telah mencuri dan berbohong pada kalian. Aku dan Ujatlah pelakunya. Ijat tidak ikut melakukannya. Kalian tidak perlu minta maaf, nak. Kami juga minta maaf telah menghukum kalian dengan meninggalkan kalian di hutan. Benar nak, tidak seharusnya kami melakukan itu. Maafkan kami.
Maafkan ayah ya nak. Mereka pun berpelukan dan saling bermaaf-maafan. Akhirnya mereka kumpul lagi sama ayah dan ibunya. Iya, kasihan ibunya. Pasti juga sudah rindu sama anak-anaknya. Ya lagian Ajat sama Ujat serakah banget. Udah tahu ibunya masak kue itu untuk dimakan bersama-sama. Tapi malah mereka habiskan berdua. Iya, udah gitu mereka bohong sama orang tua mereka. Bohong sama orang lain aja nggak boleh, apalagi sama orang tua. Kamu tuh pasti suka bohong kan? Hahaha. Ye, enak aja. Enggak dong, aku kan selalu nurut sama mama dan papa. Bagus. Oh bagus, itu mah kakak kamu. Ih, Raka. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi cerdas berkarakter. Untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Hai kamu anak Indonesia, pelajar Pancasila. Jadilah anak yang mandiri, kreatif bernalar kritis. Teladan untuk keluarga dan temanmu di rumah dan sekolah. Karena kamu generasi Cerdas berkarakter. untuk Indonesia maju, aku harus bergotong royong. Untuk Indonesia jaya, aku harus berakhlak mulia. Ing ngarso sung tulodo, ing madya mangun karso.